Halo semuanya, perkenalkan saya Marseno Konadi dari kelompok Syria UMSO Gen 8. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaplikasian ke diri saya sendiri, mengenai apa yang sudah saya lalui, dan mengaplikasikan diri saya sendiri mengenai dari yang saya sudah ikuti 3 hari UMSO ini. Jadi yang pertama itu adalah mungkin ada Knowing Me and Analysis SWT. Jadi di sini saya saya diajarkan bahwa misalnya tuh, kita tuh harus mengenal diri kita sendiri, mulai pun dari kelemahan, dari kita kelebihan kita, dan maupun juga dari, rintangan-rintangan yang kita hadapi, yang kita tahu diri sendiri dari diri kita sendiri. Karena ya untuk mempersiapkan diri saya sendiri, ya ini merupakan satu hal yang penting, maksudnya karena dikarenakan, dengan adanya SWT ini tuh saya jadi lebih mengenal diri sendiri, dan ini merupakan, pengaplikasian diri yang sungguh bagus karena saya dapat menghasilkan ini kepada saya diri sendiri, terutama untuk mencari tahu kelebihan saya terdapat apa saja, kekurangan apa saja yang bisa saya perbaiki dan saya bisa tutupi dengan kelebihan saya. Lalu dan juga untuk opportunity di mana saya akan membuatkan suatu kegiatan yang realistis untuk menutupi dari kelemahan saya juga dan threats yang bisa saya ketahui bahwa ada rintangan atau masalah yang saya akan nanti hadapi dan saya akan tahu dan nanti di mana saya akan menghadapinya. Jadi untuk materi ini sangat membantu saya untuk mengenal diri saya sendiri dan mudah untuk mengaplikasikan ke saya sendiri. Lalu yang kedua adalah leadership dan tipe-tipe dari leadership. Jadi di sini mengajarkan bahwa sebenarnya tuh kepemimpinan itu ada berbagai cara dan gak cuma satu aja dan ada berbagai macam. Dan materi ini tuh ya benar-benar ya saya bisa mengaplikasikan diri sendiri karena kan di sini saya juga materi untuk saya kepada suatu saat nanti akan membawa menjadi suatu pemimpin atau kepemimpinan. Dan di sini tuh kayak untuk mempersiapkan diri saya sendiri itu kayak merupakan kayak hal-hal yang kayak bagus karena kayak kalau misalnya kita tahu kalau kita mau jadi pemimpin, tapi kita belum tahu kita tuh pemimpin tipe yang mana. Jadi itu kita harus lebih bagus tahu kita tipe yang mana. Kayak kita ada tipe yang kayak dia tuh yang coaching, dia ada tipenya yang kayak demokrasi. Jadi itu maksudnya kan kayak membuat kita tuh menjadi kayak suatu jadi itu kita tuh udah tahu kalau kita tuh mau jadi tipe-tipe pemimpin yang mana dan itu tuh yang ada beberapa cara yang bisa kita lakuin kalau misalnya kita pendekatannya gimana, kayak kita pendekatannya kayak lebih ke grup atau lebih ke personal kepada orang. Jadi menurut saya ini, ya ini bisa banget diterapkan ke diri kita, penerapannya sendiri karena kayak kan saya juga belum tahu tipe-tipe kepemimpinan tuh apa yang bisa saya jadi dan saya semenjak udah belajar materi ini saya juga bisa tahu kalau, oh saya tuh pemimpinnya kayak gini dan cara-cara segini itu sebenarnya nggak salah, cuman tuh ini semua salah satu tipe atau golongan saja. Lalu juga ada konflik dan resolution atau biasanya negosiasi. Itu di sini tuh materi ini tuh benar-benar sangat penting dikarenakan kayak di sini kan kayak kita pasti kan tiap hari kan dengan hari juga pasti kan ditemu dengan konflik dan kita kan juga pasti harus tahu gimana cara mengatasi masalah gini tersebut. Ya dengan dia maksudnya ya maksudnya ke hidup kita sendiri aja, kayak hidup sendiri juga pasti kan ada kayak ketemu konflik yang mendadak atau kayak tiba-tiba ada urusan dan itu pun juga kita juga harus memikirkan gimana cara kita menyelesaikan konflik tersebut dan kita tuh gimana caranya dan dari materi sini tuh saya tahu kalau misalnya tuh kalau dalam menghadapi suatu konflik itu kita pertama-tama harus analisa dulu konfliknya. Ya contoh kita ada masalah organisasi atau masalah di hidup kita harus analisis dulu konfliknya dulu dan kita juga melihat situasi. Dan dari materi tersebut tuh juga kayak ada banyak gitu loh kayak cara-cara buat kayak untuk kita menyelesaikan konflik tersebut kayak ada kayak collaborating, ada compromising, ada avoiding. Jadi itu dan juga dari situasinya. Jadi kayak kita juga harus lihat kayak situasinya. Jadi mengajarkan saya banget untuk kayak kita ada konflik itu menganalisa suatu konflik tersebut dan kita baru menerapkan apa cara yang paling benar dari opsi yang saya sudah sebut tadi. Lalu yang keempat itu ada trust and respect. Jadi itu trust and respect ini tuh kayak kita tuh sebelum kayak membangun jadi menurut saya itu kita tuh kayak, kalau dari materi itu kita intinya tuh diajarkan untuk kayak gimana cara kita membangun hubungan trust and respect antara rekan-rekan kerja kita di organisasi maupun di kehidupan kita setiapnya dan teman-teman kita. Ini menurut saya sih ini tuh kayak penting terutama ke diri kita sendiri karena kan otomatis kita kan manusia benar-benar butuh komunikasi dan saya kan juga orang yang benar-benar tuh ya butuh ngomong kepada orang dan itu sangat penting. Nah, jadi maksudnya ini tuh ya adalah kayak, ya kita tuh, gimana caranya kita untuk merespek kepada orang, kita cara kepercayaan kepada orang, dan gimana cara kuasa ini menurut saya penting. Karena kayak kita kan, ya namanya kan belajar, kita kan di sini kan, kalau menurut saya sih saya banyak banget untuk mengapresiasi diri saya sendiri, kayak contohnya kan kayak kita tuh, sebelum kita harus mempercayai orang dulu, kita tuh harus kayak menghormati orang terlebih dahulu, mau dari pengalamannya atau mau dia itu gimana, melakukan kegiatan apa saja, dan menurut saya, ya habis itu baru bisa percaya. Tapi kan kayak percaya itu kan emang yang hal yang gak mudah dan harus proses lama. Jadi ini
Bapak ini kayak materi ini tuh kayak bisa kayak gimana ya, kayak ngasih tahu ke saya gimana cara-caranya untuk kayak gimana cara kayak kita menumbuhkan rasa hormat dan rasa kepercayaan kepada orang-orang itu kayak dengan kita ya kita tuh mengenali diri kita sendiri, habis itu kita baru kayak selalu nanyain kabar atau kita menegur kepada orang-orang yang ingin kita kenal dan kita ingin membangun relasi ini. Jadi benar-benar bantu untuk membangun relasi antara rekan kerja maupun teman-teman di grup sehari-hari. Yang terakhir ini adalah project planning. Jadi itu di mana tuh ya saya diajarkan untuk kayak misalnya contohnya saya memegang suatu event dan gimana saya cara ingin merealisasikan event tersebut atau dengan cara gimana. Jadi itu benar-benar tuh um, kayak saya benar-benar ajarin kayak kalau ke rumah saya kan kita kan pasti kan kayak punya tujuan atau goals kita sendiri. Ya contohnya kan saya kan ingin jadi lulus jadi sarjana kedokteran dan kita kan pasti harus ada kayak pasang-pasang gitu kayak rencana kita tuh sekarang mau gimana dan kita tuh untuk merealisasikannya tuh kita harus ngelakuin apa aja dan nanti sampai ke titik di mana tuh kayak kita tuh udah sampai di tujuan kita gitu dan abis itu kita harus ngapain lagi. Jadi itu kayak untuk sampai sendiri-sendiri tuh kayak ini benar-benar penting karena kayak ya saya benar-benar diajarkan kalau misalnya tuh kita tuh kalau misalnya mau mencapai sesuatu kita tuh harus merencanakan terlebih dahulu dan juga tuh kita juga harus memiliki rencana cadangan dan menurut saya sih ini merupakan hal yang penting karena buat diri kita sendiri kayak kita kan juga jarang kayak ada orang yang suka rencana nggak suka rencana jadi menurut saya sih ini penting banget buat ke saya sendiri buat pengaplikasian ke penerapan diri saya sendiri untuk kayak kalau misalnya mau ada tujuan atau gimana harus bikin rencana dulu dan melakukan apa aja yang realistis. Sekian dari saya, terima kasih.